Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Diari PKH. Oke sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube dalam keadaan sehat dan tentunya tambah rizkinya dan semakin sukses. Oke sahabat YouTube, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan informasi saya di video saya sebelumnya, yaitu tentang masalah-masalah yang sering terjadi setelah pencairan PKH, tepatnya di bulan Juli tahun 2020. Dan yang di video ini adalah bagian yang ketiga sahabat YouTube ya. Kalau sahabat YouTube masih belum menyaksikan video saya yang bagian pertama dan bagian kedua, silahkan disaksikan sahabat YouTube ya. Oke, sebelum saya melanjutkan informasi saya di video kali ini, saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk menge-like video saya dan silakan di-subscribe channel saya dan silakan diaktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan di video-video saya yang terbaru, dan silakan di-share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video ini nanti bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja informasinya seperti ini. Masalah-masalah yang sering terjadi setelah pencairan PKH, tepatnya di bulan Juli tahun 2020. Oke, saya akan mereview sebentar sahabat YouTube ya. Di bagian pertama saya sudah membahas tentang masalah pungli, kemudian masalah bantuan yang tidak cair. Di bagian yang kedua saya juga sudah membahas tentang masalah kartu ATM, baik itu kartu yang tertelan, kartu yang keblokir, bantuan yang kedebet, kartu yang dipegang oleh orang lain, sampai kartu yang digadaikan. Nah, kalau sahabat YouTube masih belum menyaksikan, disaksikan. Oke ya sahabat YouTube. Dan saya melanjutkan informasi tentang masalah-masalah PKH ini karena masalah PKH itu sangat banyak, sangat kompleks, sehingga saya membuat bagian demi bagian terkait dengan masalah-masalah PKH beserta solusinya. Makanya saya berharap video ini nanti bisa membantu para KPM, masyarakat luas untuk menangani apabila terjadi masalah-masalah terkait dengan PKH. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya, yaitu yang pertama tentang salah sasaran. Wah, ini adalah permasalahan yang sudah dari dulu ya sahabat YouTube ya. Bahwasanya PKH itu banyak yang mengatakan para KPM-nya, para penerimanya itu salah sasaran. Loh, kok bisa? Iya, karena sebagian kecil dari penerima PKH itu adalah orang yang mungkin menurut masyarakat, penilaian masyarakat itu sudah tergolong tidak layak menerima bantuan PKH. Sedangkan di masyarakat itu yang lebih membutuhkan itu lebih banyak dan belum menerima bantuan PKH. Nah, terus bagaimana? Apa penyebabnya? Oke, penyebabnya itu sebenarnya adalah masalah data sahabat YouTube ya. Masalah data. Perlu diketahui bersama bahwasanya data penerima PKH itu diambil dari yang namanya DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Dan DTKS itu idealnya setiap 1 tahun itu diupdate sebanyak 4 kali. Ya, setiap triwulan itu harus diupdate datanya, sehingga data yang ada di DTKS itu selalu terbarui. Lah, kenapa kok PKH itu banyak yang salah sasaran? Ya, karena faktor DTKS yang tidak pernah atau jarang sekali di update. Nah, siapa yang berhak mengupdate data DTKS ini? Yang berhak mengupdate adalah Pemda, pemerintah daerah, yang menginstruksikan ke kecamatan, ke desa untuk memperbarui DTKS tersebut. Nah, sehingga nantinya ketika data DTKS ini sudah terbarui setiap 3 bulan sekali, setiap 1 tahun itu sudah terupdate, maka akan meminimalisir penerima PKH yang salah sasaran. Nah, itu sahabat YouTube ya. Jadi sebenarnya persoalannya itu karena data. Dan banyak yang tidak tahu DTKS itu diambil dari mana. DTKS itu diambil dari berbagai macam sensus,
berbagai macam pendataan terkait dengan kemiskinan sahabat YouTube ya, yang mana akhirnya data tersebut akan dikelola oleh Badan Statistik ya, kemudian akan direkod berdasarkan tingkat kemiskinan. Lah, berdasarkan tingkat kemiskinan itu nanti di data DTKS akan dibuat sistem ranking sahabat YouTube. Ranking sekian sampai sekian berdasarkan tingkat kemiskinan dari masyarakat yang sudah didata. Lah, dari ranking teratas itulah nanti yang akan diambil untuk mendapatkan PKH. Makanya saya mohon kepada pemerintah daerah, pemerintah desa, tingkat kecamatan dan sebagainya untuk terus mengupdate data DTKS ini supaya meminimalisir terjadinya error terhadap penerima PKH alias salah sasaran atau tidak tepat sasaran. Untuk meminimalisir itu sahabat YouTube ya, sehingga harus diupdate. Idealnya berapa kali? 4 kali selama 1 tahun. Nah, bagaimana kalau kasusnya para KPM itu sudah terlanjur menerima PKH sedangkan mereka menurut masyarakat, pandangan masyarakat mereka itu sudah tidak layak memperoleh PKH. Lah, jadi solusinya adalah kita sebagai masyarakat Indonesia yang baik, kita harus mendukung program nasional ini. Bagaimana caranya? Kita harus proaktif. Kalau kita sebagai tetangga melihat tetangga kita, oh itu lo sudah mampu kok masih dapat PKH, kita laporkan ke desa supaya di desa segera menyikapi kondisi tersebut sehingga segera melakukan yang namanya musdes, musyawarah desa atau musyawarah kelurahan, muskel. Nah, di musdes itulah nantinya penerima PKH yang sudah mampu itu akan dirapatkan untuk dikeluarkan dari DTKS. Lah, ketika sudah keluar dari DTKS, maka si penerima PKH yang sudah mampu tersebut secara otomatis akan keluar dari penerima PKH. Itu ya sahabat YouTube, solusinya seperti itu. Harus proaktif kita sebagai masyarakat Indonesia. Jangan sukanya itu nyinyir di media sosial, jangan ya. Langsung aja kita action, kita harus proaktif ke desa, kita laporkan. Tapi diingat, lapor yang baik ya, lapor dengan bahasa yang ramah, dengan baik, jangan marah-marah. Oke, itu sahabat YouTube ya. Itu yang pertama, salah sasaran. Kalau sudah salah sasaran, masalah yang kedua timbul sahabat YouTube. Apa itu? Cemburu sosial. Ya, benar itu. Banyak dari kalangan masyarakat yang tidak mengetahui terkait dengan program PKH. Mereka mengatakan bahwasanya pokok yang dapat PKH itu adalah keluarga yang punya anak sekolah, punya anak balita. Bukan sahabat YouTube ya. Jadi kriteria utama dari penerima PKH itu adalah keluarga tidak mampu yang memiliki komponen PKH. Apa saja? Komponen pendidikan, komponen kesehatan, komponen kesejahteraan sosial atau lansia dan disabilitas berat. Lah, yang ini tapi syarat utamanya adalah keluarga tidak mampu. Nah, ini harus dipahami ya masyarakat luas, sahabat para KPM, sahabat YouTube semua, mohon diinformasikan ya. Utamanya, syarat utamanya adalah keluarga tidak mampu, bukan hanya yang memiliki anak sekolah. Jadi kalau semua orang masyarakat yang punya anak sekolah pengen dapat PK, ya terus bagaimana? Anggarannya tidak cukup ya sahabat YouTube ya. Oke, itu sahabat YouTube. Kecemburuan sosial, ya benar itu, banyak sekali. Apalagi karena ketidak tepat sasaran itu tadi. Padahal secara ekonomi dilihat ya sama-sama lah, punya sepeda motor satu, yang satunya yang dapat PK punya handphone, yang tidak dapat PK juga punya handphone, punya anak sekolah, sama-sama punya anak sekolah. Kalau dilihat dari rumah ya juga sama. Nah, kenapa kok yang satu dapat, yang satu tidak dapat? Akhirnya menimbulkan yang namanya kecemburuan sosial. Nah, kembali lagi sahabat YouTube ya, saya ingatkan kita sebagai masyarakat warga Indonesia yang baik, kalau ada seperti itu, ayo kita segera proaktif, kita laporkan ke desa. Kalau perlu kita menemui pendamping PKH-nya supaya ada eksekusi, supaya ada gerakan aktif dari masyarakat, pemerintah desa, dari pendamping PK, supaya kalau ada laporan-laporan seperti ini segera ditindaklanjuti. Jangan kita hanya suka di media sosial, di Facebook, di Instagram, di YouTube mengeluh kesah terkait yang namanya salah sasaran.
tidak tepat sasaran, menimbulkan kecemburuan sosial. Ya memang benar, ini PKH rawan sekali dengan kecemburuan sosial dari masyarakat luas. Makanya saya pesan kepada para KPM, kalau sudah cair, diem saja, tidak usah ke tetangga lewat depan rumahnya tetangga, cair, jangan begitu ya. Justru itu menimbulkan kecemburuan sosial. Justru nanti para KPM akan dibenci oleh tetangganya. Ya, saya mohon minta tolong kalau sudah waktunya cairan, bantuan PKH-nya sudah mendarat di ATM jenengan semua para KPM, tolonglah, ayo bantu pemerintah sukseskan program ini dengan cara manfaatkan dengan sebaik-baiknya, manfaatkan sesuai kebutuhannya, manfaatkan sesuai peruntukannya. Jangan sampai dipamer-pamerkan ke tetangganya, ke orang lain, apalagi taraf ekonominya sama. Lah ini sangat sangat rawan menimbulkan kecemburuan sosial. Oleh sebab itu, bagaimana solusinya kalau sudah seperti ini? Ya, kita masyarakat luas harus memahami bahwasanya itu mungkin dari pemerintah pusat masih giliran. Artinya masih giliran itu adalah penerima PKH itu tidak langsung semuanya keluarga tidak mampu langsung dapat PKH, tidak, karena ada kuotanya, ada batas maksimal penerimanya saat setiap tahunnya ya. Jadi tidak langsung semuanya serta merta semuanya langsung dikasihkan PKH ini. Jadi ada giliran waktu ya sahabat YouTube, mengatasi yang namanya anggaran, keterbatasan anggaran sahabat YouTube ya. Mohon ini dipahami masyarakat luas bahwasanya ayolah, kalau sudah ada tetangga yang dapat PKH, mohon itu tidak usah diomong-omong kemana-mana, tidak usah ya. Kalau seandainya memang itu menurut jenengan semua masyarakat luas tetangga, kok para si KPM itu sudah tidak layak menerima alias mampu atau bagaimana, ya mohonlah laporkan aja ke desa atau laporkan ke pendamping PKH-nya supaya ada gerakan aktif untuk menanggulangi permasalahan tersebut. Oke sahabat YouTube, diingat PKH kalau tidak tepat sasaran itu karena data yang tidak atau jarang diperbarui. Oleh sebab itu, kita sebagai masyarakat luas, masyarakat awam, masyarakat umum, ayo kita proaktif ke desa, proaktif ke pendamping PKH-nya untuk melaporkan kejadian tersebut supaya segera ditangani, dimuskelkan untuk dikeluarkan dari DTKS, supaya penerima PKH yang sudah tidak layak menerima itu segera keluar dari DTKS sehingga sudah tidak menerima bantuan sosial. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sudah tidak tepat sasaran pastinya menimbulkan kecemburuan sosial. Ingat pesan saya para KPM, tolong kalau sudah ada berita cairan, diam saja, tidak usah woro-woro, tidak usah berkoar-koar di tetangganya, cair, jangan gitu ya. Itu justru menimbulkan kecemburuan sosial. Dan saya minta tolong juga kepada para KPM, kalau sudah waktunya cairan, tolong manfaatkan dengan sebaik-baiknya bantuannya. Manfaatkan sesuai peruntukannya ya. Kecemburuan sosial bisa ditanggulangi dengan cara kita saling memahamkan. Kita satukan pikiran kita satukan pemahaman kita terkait dengan PKH. Karena PKH ini adalah program nasional, kita harus dukung program ini supaya sukses dan bisa mengentaskan kemiskinan yang ada di Indonesia. Oke sahabat YouTube, itu saja informasi dari saya. Bagian yang ketiga dari masalah-masalah yang sering terjadi setelah pencairan PKH, tepatnya di bulan Juli tahun 2020. Oke sahabat YouTube ya, tolong kerjasamanya dan silakan di-share informasinya apabila informasi ini bermanfaat. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.